الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Kembali kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Arif, Maha Bijaksana, baik dalam ketetapannya, begitu juga perintah dan larangannya, yang semua ini menunjukkan kemahaagungannya dan kemahabesarannya. Kepadanya kita bersandar dalam segala urusan kita, serta kepadanya kita berharap dan bertawakal. Semoga kita semua insyaallah tetap menjadi hamba-hambanya yang pandai berterima kasih, bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah istiqamah di atas manhajnya dan istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai kita bertemu dengan beliau insyaallah di telaganya dan bisa bertetangga dengan beliau, berjiran dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat kita di surah Hud akan kita mulai insyaallah dari ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 ini dan seterusnya sekalian, seperti yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, merupakan episode yang kedua dari kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan di episode yang pertama, ya, itu sebelum masuk kepada episode yang kedua ini, kita katakan diselingi dengan satu perhentian yang mayoritas ulama berpendapat demikian, bahwa ayat yang ke-35 sekalian ini kita katakan semacam ya perhentian sejenak sebelum kita melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam episode-nya yang kedua. Dan karena itu am yaquluna iftarah, ya, am yaquluna iftarah ini balik kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang kufar Mekah yang selalu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengada-ngadakan ya atas nama Allah
Subhanahu wa taala yang memaksakan apa yang dia ada-adakan itu untuk dipercayai dan diikuti oleh mereka orang-orang yang membangkangnya dari kuffar Mekah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab tuduhan tersebut dengan firman-Nya, "Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun." Ya, artinya sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, jika aku membuat Al-Qur'an, membuat perintah ya yang seperti kalian tuduhkan kepadaku, maka tentu konsekuensinya adalah hanya akulah yang akan memikul dosaku. Akulah yang akan memikul dosaku. Jadi kalian tidak perlu bersusah hati dalam hal ini karena aku yang menanggung dosaku. Baik. Kemudian kita katakan, tapi seandainya yang kusampaikan ini ya bukan seperti yang kalian tuduhkan, ya. Maknanya yang kusampaikan ini adalah satu kebenaran, dan kalian tidak mempercayainya, maka aku berlepas diri ya dari dosa-dosa yang akan kalian tanggung, dari dosa-dosa yang kalian perbuat. Kira-kira begitu sekalian, selingan kita katakan di antara dua episode dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Atau di antara ulama ada yang mengatakan, ya, am yaquluna iftara, qul iniftaraitu. Kata Allah bahwa orang-orang kuffar Quraisy selalu menuduh Muhammad, ya, mengarang-arang, mengada-ngadakan sesuatu atas nama Tuhan. Bila terus-menerus mereka menyampaikan itu kepadamu, maka sampaikanlah kepada mereka apa yang pernah disampaikan Nuh kepada umatnya. Apa yang pernah disampaikan Nuh kepada umatnya? Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Di antara ulama ada juga yang menyebutkan seperti itu dalam tafsir-tafsir mereka. Baik. Kemudian sekalian, qala Allah Ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diwahyukanlah kepada Nuh. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, al-wahyu maknanya adalah al-i'lamu bil khafa. Ya, pemberitahuan secara khafa, secara tersembunyi, Pak. Itu makna wahyu. Al-wahyu ay al-i'lamu bil khafa. Jadi diwahyukanlah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa itu? Annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaum wahai Nuh, kata Allah, selain orang-orang yang telah beriman. Karena itu, fala tabta'is.
janganlah engkau bersedih hati bima kanu yaf'alun, ya, tentang apa yang mereka perbuat. Jadi dari pewahyuan ini, kata para ulama, Bapak sekalian, ini bertujuan, ya, ini bertujuan menanamkan kepada Nuh alaihissalam, ya, satu, apa kita katakan, satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala menyangkut penambahan pengikutnya, Pak. Ya, ini kita katakan wahyu Allah kepada Nuh dalam ayat ini bertujuan, ya, untuk menanamkan kepada Nuh alaihissalam, ya, bahwa penambahan pengikutnya itu, ya, itu sudah terputus. Artinya setelah pewahyuan ini tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya kepada risalah yang dia sampaikan. Nah, begitu kata para ulama kita sekalian. Baik. Dari pewahyuan ini kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, menunjukkan sekalian, ya, bahwa Nabi Nuh alaihissalam betul-betul tidak pernah putus harapan, ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah letih, apalagi bosan, ya. Justru yang bosan itu kaumnya, Pak. Adapun Nabi Nuh dengan masa yang panjang, kita katakan 950 tahun berdakwah untuk mengajak kaumnya kepada Islam yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala, sepanjang itu juga dia tidak pernah putus asa. Ya, dia tidak pernah putus asa. Tidak pernah merasa bosan. Segala cara dia lakukan agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya, ya, Allah sendirilah yang memutuskan harapan tersebut dari Nuh lewat pewahyuan ini. Artinya, seandainya Allah Subhanahu wa taala belum mewahyukan kepada Nuh bahwa pengikutnya, ya, tidak akan bertambah lagi setelah wahyu ini, maknanya Nuh alaihissalam akan terus-menerus mendakwahi kaumnya. Walau dari segi lamanya dia berdakwah itu tidak sepadan dengan hasil yang ditengok. Seperti yang pernah kita sampaikan sekalian, bahwa para ulama mengatakan illa man qad aman, yang telah beriman kepada Nabi Nuh sampai datangnya wahyu merupakan keputusan dari Allah, tidak akan ada lagi yang beriman di sesudahnya, itu hanya sekitar 40 orang, Pak. Ini menurut satu keterangan. Ada yang mengatakan 80. Jadi memang tidak sepadan hasil dengan perjuangan. Itu kalau pada pandangan kita secara kasat mata. Tapi dari ayat ini bisa kita pahami betapa Nuh alaihissalam merupakan seorang rasul yang tidak mengenal kata putus asa dalam mengajak kaumnya dengan waktu yang sangat lama. Tidak ada satupun dari rasul yang kita katakan melampaui masa yang dia tempuh untuk mengajak kaumnya kepada tauhid. Ditambah lagi, ya,
pengikut yang sangat sedikit, Pak. Ya, pengikut yang sangat sedikit. Yang kita katakan, kata para ahli tafsir, walau ini bukan ala sabilil qat'i, bukan merupakan satu ketentuan yang mutlak, ya, tapi ini ungkapan-ungkapan ulama tafsir kita bahwa ada yang mengatakan 40 orang saja, ada yang mengatakan 80 orang, tapi menunjukkan sedikit. Ya, hanya sedikit saja. Jadi wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Baik. Ini menunjukkan, kita katakan beliau tidak mengenal putus asa. Sekalipun dengan masa yang panjang itu, ditambah lagi orang yang beriman hanya sangat sedikit sekali yang mengikutinya. Tapi itu tidak membuatnya berhenti untuk mendakwahi mereka sampai datang keputusan Allah melalui wahyu. Itu ya. Itu dari satu sisi, Pak. Juga bila kita tengok dari sisi lain, ya, Bapak sekalian, ya, bahwa apa yang disifati oleh Nabi Nuh nih, Pak. Ya, apa yang disifati oleh Nabi Nuh alaihissalam tentang kesabaran, ya, dan ketabahan menghadapi kaumnya, ya, ini menjadi apa kita bilang, menjadi satu nasihat berharga bagi siapapun yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, ya, untuk selalu mengenang dan menghayati kisah Nuh, ya, dalam perjalanan dakwahnya terhadap kaumnya. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang, ya, tak usah jauh-jauh, Pak, dalam lingkungan keluarga kita sendiri, kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara-saudari kita, kaum kerabat kita, ya, kita sampaikan kebenaran, kita ajak mereka kepada kebenaran, kepada yang hak, dan kita jelaskan kepada mereka sesuatu yang batil agar dihindari dan tidak didekati. Namun apa yang kita sampaikan itu, ya, kita tengok tidak membuahkan hasil. Orang tak mau dengar, orang tak mau ikuti. Maka sebagai obat luka, perasaan kecewa dan sebagainya, maka kita teringat kepada apa yang dialami oleh kan di sebelum-sebelumnya, sekalian, dan kisah-kisah para anbiya di masa lalu di dalam Al-Quran ini adalah untuk menguatkan semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga mendapatkan tantangan dan penolakan dari kaumnya semasa dakwahnya. Maka diangkatlah kisah Nuh. Ya, maka diangkatlah kisah Nuh. Contohlah dia. Tengoklah bagaimana ketabahannya. Tidak mengenal kata putus asa. Sekalipun dia sudah lama mengajak mereka dengan 950 tahun. Tapi pengikut tidak lebih dari 100 orang. Tapi dia tidak pernah berhenti berusaha untuk mengajak mereka sampai datang sendiri wahyu dari Allah yang menginformasikan bahwa sejak wahyu itu turun, tidak akan ada lagi orang yang beriman setelah ini. Karena itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh? Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Fala tabta'is. Maka janganlah engkau bersedih hati, ya, janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan. Fala tabta'is bima kanu yaf'al. Janganlah engkau bersedih hati. Kalimat tabta'is itu diambil dari kata bu'sun. Apa ya? Kalimat tabta'is kata para ulama
itu terambil dari kata bu'sun, yang makna asalnya adalah, kata ulama, merupakan kesedihan. Ya, kesedihan dan keresahan. Ya, kesedihan dan keresahan yang sangat, kata para ulama, yang sangat mengeruhkan hati, Pak. Jadi kesedihan dan keresahan yang membuat hati keruh, tidak tenang, ya, tidak puas hati, ya. Itu disebut bu'sun. Ya, itu disebut bu'sun. Makanya fala tabta'is. Nah, jangan engkau resah. Jangan engkau sedih. Jangan hatimu sampai keruh. Gitu. Fala tabta'is. Bima kanu yaf'alun, ya, terhadap apa yang mereka lakukan kepadamu. Nah, para ulama di antara mereka sekalian, ada yang mengatakan bahwa fala tabta'is, larangan Allah kepada Nabi Nuh jangan bersedih, ini kata mereka dikaitkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana kaumnya setelah diwahyukan kepadanya bahwa tidak akan ada lagi yang beriman, ya, kepada risalah yang dia bawa. Fala tabta'is. Ada yang mengkaitkannya ke sana. Jadi setelah engkau dapat informasi dariku, kata Allah, bahwa tidak akan ada lagi beriman, ya, dari kaummu, fala tabta'is. Jangan engkau sedih. Jangan susah hati. Nah, ada yang mengkaitkannya begitu. Tapi di antara ulama juga ada yang mengatakan fala tabta'is bima, maknanya dikaitkan dia kepada jumlah di sesudahnya. Maka janganlah engkau bersedih hati, ya, disebabkan apa yang mereka perbuat kepadamu. Ya, disebabkan apa yang diperbuat oleh kaummu kepadamu, mulai dari menolak risalahmu, mendustakan dakwahmu, ya, tidak menganggap engkau sebagai seorang nabi, ya, kemudian mengejekmu dan sebagainya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Baik. Inilah sekalian secara garis besar apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang kita katakan dalam wahyu Allah kepadanya bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya kecuali mereka yang betul-betul sudah beriman. Dan karena itu jangan engkau bersedih hati, jangan susah hati, jangan keruh hatimu, ya, dan tidak usah pedulikan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Baik. Kata para ulama sekalian, setelah wahyu ini turun kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepadanya sekalian, barulah Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti permohonan yang tertulis di akhir surah Nuh. Oke, ya. Barulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya, dengan permohonan seperti yang terdapat di akhir surah Nuh. Ya, bagi kita yang membaca surah Nuh, di penghujung dari surah tersebut itu merupakan doa Nabi Nuh. Nah, itulah pentingnya kita belajar Al-Quran, ya. Karena kalaulah tidak kita pelajari dia seperti ini, Pak, akan muncul pertanyaan. Kenapa Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibiarkan seorang pun
ya dari orang-orang kafir hidup di atas muka bumi. Ya. Bukankah itu semacam sesuatu yang terlarang bagi para anbiya, karena memang tujuan mereka diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya ya kepada Islam, kepada risalah Allah. Akan tetapi kalau kita tengok di akhir dari surah Nuh tersebut, Nuh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya tidak ada satupun yang dibiarkan hidup dari orang-orang kafir. Padahal itu adalah objek dakwah beliau. Tapi ternyata sekalian, ya di sini kita bilang pentingnya tadi belajar Al-Quran, bahwa doa itu baru dikemukakan oleh Nuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah ada keputusan dari Allah bahwa dia tidak, ya, bahwa kaumnya tidak ada lagi yang akan beriman kepadanya setelah wahyu tersebut. Nah, maka Nuh pun setelah informasi dari Allah tersebut barulah dia berdoa. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Itu doanya, Pak. Kata Nuh alaihissalam kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, kalau memang engkau sudah putuskan bahwa tidak ada lagi yang beriman kepada aku setelah wahyumu ini, ya, maka janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Lenyapkan mereka semua. Binasakan mereka semua. Tidak ada gunanya mereka hidup. Baru dia berikan alasan, Pak, dari permohonan dan permintaannya kepada Allah. Innaka intazarhum. Ya Allah, sesungguhnya bila engkau biarkan masih ada orang hidup di muka bumi ini, yudhillu ibadah. Mereka ini akan terus menyesatkan hamba-hambamu yang telah beriman. Yang jumlahnya hanya sekedar 40 orang atau 80 orang. Itu satu. Itu yang dia khawatirkan, Pak. Bukan mengkhawatirkan dirinya. Tapi yang dia dikhawatirkannya adalah kaumnya yang beriman kepadanya. Karena bila dibiarkan orang-orang kafir ini hidup tanpa dibinasakan, yang sudah tidak ada harapan lagi beriman lewat keputusan Allah, ya sudah hancurkan saja. Karena kalau bila mereka tetap hidup di muka bumi ini akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang sudah beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata beliau alaihi salatu wassalam, wala yalidu illa fajiran kaffara. Nah, alasan yang kedua, kenapa dia meminta kepada Allah agar dibinasakan orang-orang kafir, nah, sebab mereka tidak akan melahirkan, kalau mereka hidup, mereka tidak akan melahirkan kecuali anak durhaka yang bejat dan kafir. Karena itu hancurkan ya Allah. Nah, di sini, Pak, ya, letak ayat nih, atau kita bilang letak doa Nabi Nuh nih. Ya, yang kita katakan tadi, setelah Allah menginformasikan kepadanya, meyakinkan Nabi Nuh agar ya yakin, percaya, menerima bahwa tidak akan ada lagi yang mau beriman kepadamu wahai Nuh. Jangan engkau sedih terhadap apa yang mereka lakukan. Baru Nabi Nuh berdoa, Pak. Ya, baru Nabi Nuh alaihissalam berdoa seperti doa yang kita katakan tertulis ya di surah Nuh di penghujungnya. Karena kalau kita baca saja itu surah itu tanpa kita kaitkan dia kemari, nah ini yang kadang-kadang membuat pengetahuan kita bercanggah, Pak. Nah, kok bisa Nabi Nuh memintakan itu gitu. Nah, tapi kalau kita baca dia secara keseluruhan seperti ini, baru kita tahu wajar Nabi Nuh meminta seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah bisa dipahami. Baik. Kemudian setelah Allah jelaskan kepada Nabi Nuh bahwa
tidak akan ada lagi yang beriman ya kepadanya selain yang sudah beriman. Illa man qad aman. Illa dalam ayat ini, sekalian, itu bukan makna kecuali. Ya, bukan makna kecuali, tapi makna selain. Makna ghairu. La yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan akan ada lagi yang beriman dari kaummu selain mereka yang sudah beriman. Jadi illa di sini dengan makna ghairu. Dan illa ini terkadang maknanya kecuali, ya kan? Dan juga terkadang maknanya selain. Saya tanya bapak-bapak nih. Ini kira-kira bapak-bapak ini dengan saya apa enggak? Ini perlu ditanya-tanya nih. Apalagi pengajian malam macam ini harus ditanya-tanya nih, Pak. Baik. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Baik. Illa dalam kalimat thayyibah tersebut maknanya apa, Pak? Siapa yang mau jawab nih? Mana nih? La ilaha illallah. Illa yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Itu apa maknanya, Pak, selama ini yang Bapak pahami? Bu Ahmad. Ya, Ustaz. Itu yang sembah. Illa yang ada dalam ayat tersebut. Maaf, illa yang ada dalam kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Apa makna illa di sana, Pak? Penafian. Allah. Apa dia? Apa makna illa di sana? Illa dengan makna istisnaka atau illa dengan makna ghairu? Abu Ahmad. Silakan, siapa yang mau ngomong, Pak? Silakan, tidak ada masalah. Salah pun tak ada masalah. Illa kalimat dengan makna ghairu. Boleh tidak kita maknakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Pak? Boleh tidak kira-kira? Atau harus kita artikan dia tiada Tuhan selain Allah? Tidak boleh kita katakan tiada Tuhan kecuali Allah. Apa beda antara selain dengan kecuali, Pak? Kecuali yang satu saja, Ustaz. Kalau selain itu ada yang lainnya. Begitukah? Dah lama di Arab, bahasa Melayu pun dah lupa kita tadi kan. Kalau kita bilang sama istri kita, Pak, tidak ada selainmu. Mana lebih dia senang dengarnya, tidak ada kecuali engkau. Tanya dia orang. Baik. Kata guru kita begini, Pak. Bagi siapa yang memaknakan illa dalam kalimat la ilaha illallah dengan kecuali, hadhihi musibah kabirah, dia bilang. Ini musibah. Ya, ini musibah. Karena illa ini, Pak, ya, kecuali, pengecualian di situ, ya, maknanya membuka lebar masih ada Tuhan selain Allah. Karena illa ini mustasna, alatul istisna. Ya kan? Tiada Tuhan gitu. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah dari ucapan kita ini,
Ya, kita kumpulkan dia di deretan di kumpulan Tuhan-Tuhan yang disembah. Baru nanti dengan illah itu kita keluarkan Allah, illah, kecuali. Makanya kata Syekh Shadiq yang ngajarin kita setiap Sabtu dulu mazhab Syafi'i, barang siapa yang memaknakan illah dengan kecuali di la ilaha illallah, hadhihi musibah, dia bilang, Pak. Ini musibah kata dia. Karena itu illah di situ dengan makna ghairu. Tiada Tuhan selain Allah, selesai. Memang tiada, Pak. Begitu. Baik. Balik kita ke kajian kita. Ini menunjukkan bahwa ada illah itu dengan makna ghairu, ada illah itu dengan makna istisna, yaitu pengecualian. Hadirlah murid-murid itu kecuali Ahmad. Nah, di sini illah. Kecuali Ahmad. Ya. Maknanya Ahmad bahagian dari murid, tapi dikecualikan. Hadirlah seluruh murid-murid itu kecuali Ahmad. Nah, di sini illah. Dikecualikan dia, tapi dari kumpulan murid, Pak. Baik. Karena itu kalau kita kecualikan Allah, kita maknakan illah dengan kecuali di situ, ya, maknanya kita kumpulkan Allah dulu di ilah. Ini yang bahaya itu kata guru kita. Makanya illa di sini dengan makna ghairu. Dan makna ghairu itu pula lah ya illa di ayat kita ini. La yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan ada lagi yang beriman kepadamu wahai Nuh selain yang memang sudah beriman. Ya, selain yang sudah beriman. Taib. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Setelah itu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menyelamatkannya dari musibah besar yang akan menimpa kaumnya sebagai balasan atas kedurhakaan mereka kepada Allah. Apa kata Allah kepada Nuh? Wasna'il fulka. Nah, di sini Allah pun menganjurkan kepada Nuh dengan ucapannya, wahai Nuh, mulailah engkau membuat bahtera, membuat perahu, kapal gitu ya. Wasna'il fulka. Kalimat sana'a yasna'u. Ya, artinya membuat sekalian. Itu beda dengan makna khalaqa yakhluqu. Ya. Apa bedanya, Pak? Kata para ulama, kalau khalaqa yakhluqu, ya maknanya menciptakan kan, membuat juga. Ya, itu membuat sesuatu yang belum terjadi, belum ada tadinya, menjadi ada, Pak. Itu tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada bahan baku sebelumnya. Itu makna khalaqa yakhluqu. Nah, tapi kalau sana'a yasna'u, ya dengan makna membuat juga, Pak. Ya, ini adalah kalimat yang dipakaikan untuk membuat sesuatu juga belum pernah ada, Pak. Akan tetapi bahan bakunya sudah ada. Bisa dipahami ya? Itu perbedaan antara khalaqa dengan sana'a. Baik. Jadi هذه مسألة مشكلة في اللغة هذا البيولوجية ولكن في الإنجليزية أيوة ممكن في الإنجليزية هنا كلمتان accept and only. طيب لكن العربية أوسع. نعم العربية أوسع جدا. طيب صنع خلق بمعنى واحد لكن في فرق كبير. Sana'a kita bilang tadi maknanya membuat, sebagaimana khalaqa juga maknanya membuat. Akan tetapi dalam segi isti'mal pemakaiannya, Pak,
Khalaqa yakhluqu. khalaqa. Nah, ini ciptakan atau membuat sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada dan tanpa contoh sebelumnya, artinya bahan bakunya belum ada, Pak. Ya, bahan-bahan untuk menciptakan sesuatu belum ada tadinya. Lalu diadakan oleh Allah, itu khalaqa. Tapi kalau sana'a, ya, ini membuat sesuatu bisa maknanya artinya belum ada menjadi ada, tapi bahan-bahannya sudah ada. Baik, karena itu kata para ulama, wasna'il fulka, engkau buatlah wahai Nuh, kata Allah, perahu, fulka. Itu ya. Baik, Nuh bukan ahli dalam hal ini, Pak. Ya, dia tidak pernah membuat ini. Makanya nanti kita tengok kaumnya mengejeknya. Apa kata mereka kepada Nuh saat mereka tengok ya dia membuat perahu, Pak? Kau ini dah berubah profesi nampaknya ya. Dulu engkau seorang nabi, engkau kata sekarang engkau udah jadi tukang kayu pula gitu. Itu ejekan-ejekan mereka kepada Nuh alaihissalam. Wasna'il fulka bi'ayunina. Jadi bahan bakunya sudah ada. Maknanya kayu-kayu besar saat itu sudah ada, Pak. Itulah yang dikumpulkan oleh Nuh alaihissalam bersama pengikutnya yang tak seberapa itu, ya. Tapi apa kata Allah? Wasna'il fulka bi'ayunina. Engkau buatlah, ya, wahai Nuh, bahtera. Ya. Buatlah. Dan apa kata Allah? Bi'ayunina, dengan pemeliharaan kami, ya, atau dengan bimbingan kami, ya, dengan perhatian dari kami, kata Allah, itu makna bi'ayunina. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nuh alaihissalam, ya, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya tanpa bimbingan. Nah, karena itu bi'ayunina wa wahyina. Jadi bahtera yang dibuat oleh Nuh alaihissalam betul-betul itu langsung dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pandai, ya, membuatnya dan berhasil. Kenapa? Karena bimbingan Allah. Bi'ayunina wa wahyina. Ya, bi'ayunina wa wahyina. Walaupun tadinya dia tidak tahu tentang perkapalan, tidak tahu tentang kualitas apa kita bilang kayu yang dipakai sebagai bahan baku untuk membuat bahtera tersebut, tapi dengan bimbingan Allah, tapi dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhasil membuatnya sekalian. Karena itu kata Allah kepada beliau alaihissalam, wala tukhatibni. Wala tukhatibni. Nah, karena itu wahai Nuh, kata Allah kepadanya, jangan engkau sampaikan kepada, jangan engkau bincangkan kepada. Jadi buatlah bahtera dengan pengawasan kami, kata Allah, dan wahyu dari kami, kata Allah, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku, kata Allah, filladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim itu. Apa maksudnya, buat sekalian? Jadi setelah Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, ya, membuat bahtera, dan dilaksanakan itu oleh Nuh, ya, Allah mengatakan perintah berikutnya kepadanya, jangan pernah lagi engkau membicarakan tentang orang-orang, ya, yang zalim itu kepadaku. Artinya apa, Pak? Jangan lagi engkau berdoa kepadaku supaya engkau, ya Allah, memaafkan mereka ini. Jangan engkau siksa mereka ini. Itu makna ayat ini. Fala wala tukhatibni fil ladzina zalam. Tidak usah lagi kau mintakan, kau mohonkan kepadaku tentang mereka-mereka yang zalim. Dah selesai. Ya, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka itu semua akan ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ini keputusan Allah, sehingga Allah mengatakan kepada Nuh,
Tak usah lagi engkau resahkan mereka nih, tak usah kau pikirkan, dan tak usah kau bincangkan lagi mereka nih kepadaku. Karena mereka ini akan dimusnahkan, kata Allah lewat mughraqun, akan ditenggelamkan. Baik. Ketika perintah itu ya disampaikan Allah kepada Nuh, Nabi Nuh pun wa yasnaul fulka. Ya, wa yasnaul fulka. Dia pun mulailah ya dengan pengikut-pengikutnya tentunya sekalian membuat bahtera yang diperintahkan Allah ya atas bimbingan Allah, atas perhatian Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam membuat bahtera tersebut. Wa yasnaul fulka. Tapi Bapak tengok, subhanallah. Betul-betul kaumnya bejat sekali, Pak. Apa kata Allah? Wa kullama marra alaihi. Ya, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap kali ya, setiap kali para pembesar-pembesar kaumnya melewatinya ya di saat dia bekerja membuat bahtera tersebut, sakhiru minhu. Mereka mengejeknya. Ya, mereka mengejeknya. Sukhriyah. Mereka ejek. Mereka cela. Mereka anggap remeh. Mereka pandang rendah. Bahkan kata para ulama, sukhriyah ini salah satu maknanya adalah menganggap Nabi Nuh dan pengikutnya yang buat bahtera itu bodoh. Itu kira-kira. Kenapa mereka ngejeknya? Ya, mencelanya, menganggap remeh. Baik. Satu kata para ulama, dia membangun atau dia membina atau membuat perahu itu Pak di daratan. Sementara kebiasaan orang ya kebiasaan orang membuat perahu itu patutnya di tepi laut. Ya, di tepi air gitu. Tapi ini enggak, di daratan. Maka mereka pun mengolok-oloknya, mengejeknya. Nah, itu satu. Juga sakhiru minhu. Mereka mengolok-oloknya, mereka mengejeknya, Pak. Ya, sebab Nuh alaihissalam ya telah memberitahukan kepada kaumnya bahwa akan terjadi banjir besar. Dan tidak akan ada yang bisa selamat. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahum mughraqun. Ya, innahum mughraqun. Di penghujung ayat tadi. Oh, mereka ini semua akan ditenggelamkan. Oh, Nabi Nuh sampaikan itu. Ya. Bahwa tidak akan ada yang selamat. Kecuali yang ada di dalam perahu. Saat Nabi Nuh menyampaikan itu kepada kaumnya bahwa tujuan pembuatan perahu ini adalah untuk menyelamatkan dari banjir besar yang akan terjadi tak lama lagi, ini menjadi bahan olokan mereka. Jadi mana mungkin kira-kira begitu? Ya, ada yang seperti itu bentuk ejekannya, atau seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya kaumnya mengejeknya bahwa dia sudah berubah profesi, Pak. Dulu kau nabi, terus-menerus mengajak kami kepada risalah yang kau bawa. Sekarang pula engkau sudah menjadi tukang kayu, membuat pula bahtera. Apa nih? Jadi bahan tertawaan mereka. Dan itu kullama ini menunjukkan taksir. Setiap kali mereka lewat, ya, setiap tokoh-tokohnya lewat, malak itu kan kita bilang akabirul qaum, pembesar-pembesar ya kaum. Ya. Setiap itu pula mereka mencelanya, mengejeknya. Tapi apa kata Nuh alaihissalam? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Jika kalian ya
taskharu minna, terus-menerus mengejek kami dengan apa yang kami buat ini, fa inna naskharu minkum. Kami pun akan mengejek kalian. Nah, itu ya, kami pun akan mengejek kalian. Fa inna naskharu minkum. Baik. Kata para ulama sekalian, kapan Nabi Nuh alaihissalam mengejek kaumnya, ya, seperti yang dilakukan oleh kaumnya kepadanya, fa inna naskharu minkum, maknanya itu al-an. Jadi setiap mereka mengejek kaum, seperti setiap kaumnya mengejeknya, Pak, mencelanya, menghinanya, ya, dengan ucapan-ucapan pelecehan, Nabi Nuh alaihissalam membalasnya. Tapi pembalasan Nabi Nuh bukan sekotor bahasa mereka. Ya, bukan sekotor bahasa mereka. Dalam artian, fa inna naskharu minkum, ya, kami pun, ya, mengejek kekafiran kalian, kekufuran kalian, pembangkangan kalian, kira-kira begitu. Dan di antara para ulama, wa hadza asahhu minal awwal, kata guru kita, indal gharaq. Ya, maknanya kapan Nabi Nuh akan membalas ejekan orang-orang yang mengejeknya di saat dia membuat bahtera tersebut, kata mereka para ulama, dan ini lebih baik dari pendapat yang pertama tadi, fa inna naskharu minkum, di saat mereka ditenggelamkan Allah. Maknanya saat datang banjir besar tuh. Disitulah Nabi Nuh nanti akan mengejek mereka. Tapi Bapak tengok, ya, di sini Nuh tidak mengatakan aku. Ya, tidak mengatakan aku, tapi dia bilang fa inna naskharu minkum. Fa inna naskharu minkum. Kami pun satu saat nanti akan mengejek kalian di saat kalian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, ucapan fa inna artinya yang melakukan itu bukan Nuh, tapi mereka, kaumnya yang beriman, yang terdiri dari 40 pasangan atau 80 pasangan itu, terserah kata ahli tafsir. Fa inna naskharu minkum. In taskharu minna fa inna naskharu minkum. Atau kata ulama pendapat yang ketiga, kapan Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya, ya, yaskharuna lil kuffar, dari kaumnya, yaitu yaumal qiyamah. Jadi ada tiga. Ada tiga pendapat. Fa inna naskharu minkum, yaitu ejekan dibalas pada saat yang sama. Atau pada saat mereka tenggelam. Atau nanti pada hari kiamat. Saat kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran kalian terhadap risalahku, di saat itulah kami akan sukhriyah kepada kalian. Kira-kira begitu sekalian. Kama taskharun, sebagaimana kalian terus menerus, ya, mengejek kami. Lalu kata Allah, fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzih wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Ya subhanallah. Fasawfa ta'lamuna, maka kelak kalian akan tahu, atau kalian pasti tahu. Ya. Ya. Kalian pasti tahu. Fasawfa ta'lamun. Kata Allah, suatu saat kalian akan tahu. Tapi ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini masih ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Di setiap mereka mengejeknya, maka dia membalasnya dengan mengatakan, fasawfa ta'lamuna, kelak, saufa menunjukkan ada masa, Pak, ada tenggang waktu. Fasawfa ta'lamuna, ya, satu saat, ya, kalian akan mengetahui, ya, akan mengetahui apa, may ya'tihi 'adzabun, ya, may ya'tihi 'adzabun. Jadi siapa yang akan ditimpa oleh Allah azab, siapa yang ditimpa oleh azab,
ya, yukhzi yang menghinakannya, mayyatihi adzabun yukhzi wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Jadi fasaufa ta'lamuna, kelak atau satu saat kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh siksa yang akan menghinakannya, dan akan halal baginya siksaan yang berkesinambungan. Kata para ulama, mayyatihi adzabun yukhzih, itulah banjir besar tadi sekalian. Adapun wa yahillu alaihi adzabun muqim, itulah dia siksa mereka nanti di akhirat. Jadi fasaufa ta'lamuna. Nah, silakan kalianlah mengejek, silakan kalianlah kepada pengingkaran kalian, teruskan kemaksiatan kalian tuh, kira-kira begitu. Tapi ingat, kelak kalian akan tahu siapa yang akan ditimpa oleh siksa yang akan menghinakannya, dan kalian juga akan tahu siapa nanti yang akan mendapatkan siksa yang pedih yang berterusan nanti di akhirat. Dan kedua-duanya sekalian merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang membangkang tersebut. Nah, dan ini diperkuat di dalam satu ayat di surah Nuh, ya, di surah Nuh. Mimma khati'atihim ya ughriqu fa udkhilu nara. Ahli tafsir sekalian ketika mentafsirkan ayat yang ada dalam surah Nuh ini, mimma khati'atihim. Ya, mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, pembangkangan-pembangkangan mereka, mimma khati'atihim, atau dosa-dosa mereka, apa kata Allah? Ughriqu, mereka dibenamkan oleh Allah. Ya, ughriqu. Itulah makna ayat mayyatihi adzabun yukhzih, ditenggelamkan oleh Allah. Ini siksa dunia. Kemudian wa yahillu alaihi adzabun muqim. Ya, wa yuhillu alaihi adzabun muqim. Ya, dan mereka akan ditimpa oleh Allah azab yang kekal, adzabun muqim. Itu makna di dalam surah Nuh, fa udkhilu nara mimma khati'atihim ughriqu, ya, ughriqu fa udkhilu nara. Nah, mereka ditenggelamkan oleh Allah merupakan siksa dunia, dan nanti di akhirat mereka akan dapat siksa yang kekal, dimasukkan ke dalam neraka, Pak. Itu satu tafsiran. Tapi ada tafsiran yang lebih menarik dari itu, Pak. Kata para ulama, Pak, mimma khati'atihim, karena kesalahan-kesalahan mereka yang luar biasa tersebut, ughriqu, ditenggelamkan Allah. Begitu mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat banjir besar tersebut, fa udkhilu naran, pada saat itu juga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya, pada saat itu juga mereka dimasukkan ke dalam neraka, nauzubillah. Jadi ayat yang ada dalam surah Nuh, kata para ulama, itu sebagai penjelasan tentang ayat ini. Fasaufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Terakhir untuk malam ini sekalian, karena kita sampai di hizib yang kayak ke-20, apa kata Allah? Hatta idza jaa amruna. Ya, hatta idza jaa amruna, hingga apabila datanglah perintah kami, tibalah keputusan kami. Hatta idza jaa amruna. Apa amruna di sini? Waktu pembinasaan mereka. Waktu pemusnahan mereka. Penghancuran mereka. Maknanya tibalah waktunya. Apa kata Allah? Wa farat tanur. Ya, wa farat tanur sekalian. Kata para ulama, ini banyak maknanya. Ini banyak maknanya. Ada, kalau dari segi makna, Pak, fara itu kata para ulama maknahu at-taharruk, bergetar, Pak. Irtijab. Ya. Irtijab. Tapi dengan keras, itu makna fara, farat tanur. Berarti bergerak dengan keras menuju ke atas.
Gitu ya. Itu makna farat tanur. At-tanurnya itu air. Itu salah satu tafsiran. Jadi ketika tibalah waktu pembinasaan kaum Nuh alaihissalam atas pembangkangan mereka terhadap nyawa atau risalahnya, mulailah ya air ya apa kita bilang parut tanur. Jadi tanah-tanah itu mulai dia terbuka dan air pun ya mulai deras, Pak. Itu salah satu makna dari kalimat ini, wafarat tanur. Ya. Farat tanur, at-tanur nih sekalian kata para ulama kalau dari segi bahasa adalah tempat memasak makanan, tempat membuat khubus itu disebut tanur. Jadi kalau misalnya orang ya kaum ibu ini terutama bila mereka memasak sesuatu ya dan mulai bergelegak, bergetar dia, Pak. Bergetar gitu kan, apalagi air yang dimasak itu kalau udah matang dia bergetar, nanti dia akan menggelegak lah. Jadi bumi itu ya ketika sudah tiba waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia menggelegak, bergetar, Pak, tapi mengeluarkan air dan terus menerus. Ya, itu dari bumi. Biasanya kan hujan turun dari atas. Tapi ini tidak, itu dimulai dari wafarat tanur. Mulai bumi menggelegak, mengeluarkan air. Kalau di ayat lain, tambah lagi air dari atas, dari langit. Jadi bercampurlah, ya kan? Bercampurlah air, bersatulah air dari mata air yang muncul dari bumi, dari tanah, ditambah lagi hujan yang lebat dari atas. Nah, itu bisa Bapak tengok di tafsiran surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Kadzabat qablahum kadzabat abdana, itu kata Allah, telah didustakan ya hamba kami. Yang mana Nuh alaihissalam pada rabbahu anni maghlubun fantasir. Di situ dia berdoa, ya Allah, aku nih menangkanlah. Apa kata Allah? Papatahna alaihim abawabas sama, gitu ya. Papatahna alaihim abawabas sama, maka kami bukalah ya dari langit pintu-pintu air, mana yang hujan deras. Begitu juga air yang dari tanah yang kita bilang tadi menggelegak, gitu ya. Bima'in munhamir, kata Allah, dengan air yang sangat deras. Jadi wajar ya pada kejadian itu betul-betul banjir, apa kita bilang yang menenggelamkan dunia, sebab bercampur di sana atas perintah Allah ya air yang muncul dari tanah dan air yang turun dari langit. Itulah kira-kira makna hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Ketika air sudah membesar seperti itu, apa kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Qulnah. Allah mengatakan ya kepada orang-orang yang beriman saat itu, ihmil fiha min kullin zawjain itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh, ya kami berfirman, ya angkutlah ke dalamnya dari masing-masing ya sepasang, mana ya, berpasang-pasangan, zaujain. Dan keluargamu. Ya, dan keluargamu. Kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Nah, jadi keluargamu yang sudah terdahulu ada ketetapan lain dari Allah terhadap mereka, maknanya mereka tidak mau beriman kepadamu, kalau ini tak usah suruh naik mereka, tak usah angkut,
Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man aman. Ya, wa man aman, dan orang-orang yang beriman kepada, suruh mereka naik. Angkut semua. Ya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dipertegas lagi oleh Allah, dan tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit saja, Pak. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana tentang keluarga Nuh yang tak beriman kepadanya? Nanti insya Allah akan kita bahas jadi waktunya. Apa yang kita sampaikan pada pertemuan sampai ayat ke-40 nih, Pak. Inilah dulu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan panjang umur sehingga bisa terus-menerus kita pelajari ayat-ayat Allah ini, semakin mengagumkan bagi kita kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada soalan boleh kemukakan insya-Allah. Ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan Pak, atau ada yang mau bertanya silakan. Pada senyap semua nampaknya. Semuanya paham kok insya-Allah Ustaz. Dan memang tidak ada yang sulit dalam ayat nih, Pak. Ya, karena memang sifatnya kisah, ya kan? Sifatnya kisah, jadi tidak ada kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami, ya, karena biasalah tabiat kisah, paling yang mau kita ambil adalah i'tibar dari kisah ini. Ya, kalau memang sudah ada yang mau kita terangkan, ya untuk sementara ini kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini, Bapak sekalian. Barakallahu fikum, dan kita sudahi pertemuan ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.